kamu nggak masuk. Itu tahun 73. Ya Bung Karno juga datang. Malah saya kira singgung bukan, tapi udah ceritanya banyak. Jadi mohon, Bapak tahu ilmu, aplikasikan. Apa Bapak tahu yang datang itu emang semuanya manusia yang pada ketujuh? Hah? Memang ini semuanya manusia. Lu orang Yahudi juga tahu ilmu kok. Tapi kenapa kok nurut sama revolusi Agustus Papua ini orang ada apa ya? Sampai saya berani kasih gini kan karena tahu mereka itu patuh nurut sama saya. Karena apa? Bukan karena saya keturunan raja, enggak. Pukulan demi pukulan, dipukul terus. Selama 40 tahun. Terutama yang paling spektakel. Waktu saya ditangkap di Medan, rangkaplah. Jadi memang tanpa pertempuran mana ada perdamaian. Tanpa kekerasan mana ada kasih sayang. Tanpa kristalisasi mana ada gotong royong. Jadi mulai dari grup yang kecil ini saya lapor sama Bu. Itu dari Partai Emas kita ketemu. Di samping yang datang lagi dari Sendana. Loh ini beruntun sama kita. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan ini. Kita nggak ngomong doang, diam aja ke berjalan. Nah, cuma jujur ya. Kalau saya lihat yang mancing ini apa? Getaran sebuah getaran dari hati keberanian, hati nurani yang murni dari orang-orang Sriwijaya. Terus saya orang Jawa. Saya orang Jawa. Jadi rupanya balik lagi kepada revolusi Agustus 45 ini. Dimulai dari Hanafi, Laskar Rakyat, Menteng Rakyat 31. Baru kalau berani. Kalau nggak berani, kok bukan. Buktinya apa? Disuruh Bapak jadi duta besar ke Dabo. Bung suruh saya ke Kuba. Tapi saya kira kalau terjadi apa-apa, saya tidak akan bisa berbuat banyak lagi buat Bung, karena saya sudah akan jauh dari. Meleduk 1 tahun. Nah ini, karena ID takutnya cuma sama Hanafi. Kami kan orang PKI, cuma PKI pro Bung Karno. Asal tahu. Pak Harto orang PKI kok. Makanya Bung Karno angkat dia. Nah, asal diketahui. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Hadi Sakti sebagai pelaku dan saksi sejarah sama-sama saya. Dinda Sofia yang hatinya mulia, meleburkan segala jasmani dan rohani untuk cita-cita luhur satu perjuangan tanpa batas. Bagaimana saya tidak terharu? Sekarang bergerak mulai tanggal 6 Januari ini ya, itu duit itu dilepas untuk mendatangkan tim dari Gedung Putih dan US Treasury, yang mana Federal Reserve itu udah nggak ada. Janganlah kamu ngomong tentang Federal Reserve itu, nggak ada, dipukul habis oleh US Treasury. Inilah yang dimaksudkan oleh Bung Karno di dalam The Green Hill Contract. Pukul Federal Reserve, balikan ke bangsa Amerika di bawah pimpinan US Treasury, kepunyaan negara Amerika, bukan kepunyaan pribadi seperti Federal Reserve di bawah pimpinan Baron de Rothschild, ya kan? Ya, betul. Ya tentu siapa yang nggak nurut bergeraklah kaum kontra revolusi, matilah Kennedy, sudah itu Bung Karno. PKI kan cuma dipakai aja sebetulnya. Yang bikin PKI dia juga kok, yang bikin Islam Sontoloyo dia juga. Zionis juga. Zionis iya, tapi Zionis juga tempur di antara mereka. Kalian kan nggak tahu. Nah, jadi yang terjadi sekarang, balik lagi,
Di samping kita tantang. Kita tantang. Saya taruh ini Dinda ini, kasih ini. Itu udah sampai ke Pentagon Gedung Putih. Coba tangkap dia. Saya mau lihat. Nggak Kapolri-nya, nggak Pangapnya. Yang udah ditenteng sama Pentagon sampai ke Bojonegoro. Kalian jangan macam-macam. Ini bukan duit kalian, bukan duitnya Soeharto. Dan bukan duitnya dari Cilangkap. Baru nyahok mereka. Kalau saya nggak ngomong kan orang Anda. Baru nyahok. Baru si Prabowo ke sana. Karena minta sama saya, datangkanlah Menteri Pertahanannya, tunggu dulu. Kamu nggak jadi presiden, Menteri Pertahanan, dia datang kemari ketemu Yamizar karena Menteri Pertahanan. Mikir si Prabowo. Jadilah dia Menteri Pertahanan. Saya bilang, udah kau undang aja. Itu saja yang dikasih waktu perjanjian The Green Hilton ada 140 juta kilogram emas. 140 juta kilogram dikasihkan ke Kennedy untuk diserahkan ke US Treasury. Jangan dikasih ke Federal Reserve karena itu adalah private. Kalau bicara tentang negara Amerika harus bicara tentang US Treasury. Ya marahlah kaum imperialis. Termasuk George Soros, Rockefeller, Baron de Rothschild. Ya dipukul lah beberapa hari kemudian sampai mati. Baru G30S. Pak Harto juga itu pada saat itu karena Bung Karno terlalu keras melawan Amerika atas dorongan dari Republik Rakyat Tiongkok, dan Bung Karno terlalu mendengarkan memang. Nah, Bung Karno kenapa meninggalkan Amerika yang membackup revolusi Agustus 45 itu di atas perjanjian, di atas kapal perang Missouri yang disaksikan oleh Kaisar Hirohito untuk melindungi revolusi Agustus 45 dan bangsa Indonesia. Itu sumpah perjanjian antara Soekarno yang mewakili raja-raja Jawa dan rakyat Indonesia dan Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Itu janjinya. Bukan memusuhi Amerika, barangkali kalau Amerika juga terbagi dua. Amerika yang pro Soekarno yaitu Kennedy, dan Amerika yang anti Soekarno di bawah grup Rockefeller, George Soros, Baron de Rothschild, dan lain-lain. Yahudi yang anti Soekarno. Zionis. Yahudi yang anti perjuangan nabi-nabi. Ya ada banyak. Nah, Nabi Musa musuhnya juga Yahudi kok. Bagaimana sih? Iya benar, Pak. Dihianati sama Yahudi Nabi Musa. Ya toh? Dipukulnya sama 10 perintah Allah itu, mampuslah Yahudi di situ. Dia balik pergi. Nah, yang masih hidup dari Yahudi itu balik lagi dengan ilmu-ilmunya, dihidupkan kembali Yahudi yang dibunuh oleh batu 10 perintah Allah itu. Inilah Yahudi yang hidup kembali. Tapi bertempur terus itu, pro dan kontra. Sampai sekarang ya, Pak ya? Jadi tidak semuanya Yahudi itu sejahat orang yang bilangin. Tidak semuanya. Amerika juga, jangankan Amerika di sini juga, apa nggak ada orang bajingan yang jahat di Indonesia? Buktinya. Iya, Pak. Nah, jadi baliknya itu untuk menuntaskan harus kembali ke sejarah. Meluruskan sejarah ya, Pak? Meluruskan sejarah dan menghormati orang tua, menghormati founding fathers. Nah, saya tanya, itu menteri-menteri kalau tidak ada founding fathers, nggak ada Bung Karno, nggak ada bapak saya, tidak ada Hairus Saleh, bisa dia jadi menteri sekarang? Ada korelasinya tuh, Pak? Ya jelas lah, gimana pada korelasinya. Iya, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. 1. Muhammad Yamin. 2. A.M. Hanafi. 3. Kiai Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur. 4. Kolonel Suprayogi. 5 saya lupa. Dan itu ada di bukunya yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Yamin. Yang Bapak ceritakan pada saat pidato tadi ya, Pak ya?
kembali ke Undang-Undang Dasar 45, konsepnya yang bikin itu ya itu 5 orang. Ditulis di bukunya Muhammad Yamin, dicetak tahun 1960, saya masih ada. Sebagian besar dibakar oleh Orba Soeharto, belum tentu Pak Harto loh, saya bela Pak Harto. Iya. Karena saya kenal. Dalam hal itu Saya ya Pak ya? bukannya pro Soeharto loh, saya lawan puluhan tahun kita lawan kok. Yang nggak kenal Hanafi itu melawan Orba Soeharto siapa? Puluhan tahun kita lawan. Yang pastinya yang baik didukung, yang salah dikritisi itu ya Pak ya? Oke deh Pak. Tapi yang saya respect sama Pak Harto, di akhir kalam, beliau peluk kita. Beliau terima kita di Cendana. Beliau tanya Pak Hanafi ke depan bagaimana. Itu kesatria namanya. Corong Ngerti? fight. Sebagai lawan loh, Pak Hanafi bagaimana kita ke depan. Saya di depannya, ada fotonya tuh, saya kasih si Tommy Soeharto. Petarung sejati ya Pak ya? Ada. Siap. Terima AM Hanafi. Pendiri Republik Indonesia, Sapi Soekarno. Adalah 1 Gus Dur, 2 Soeharto, 3 Ali Sadikin. Yang lainnya ngabur lah. Termasuk Megawati. Gitu ya Pak ya? Kita, ayo kita nih. Ini tunggu bertiga ini, beliau ini tangannya Oh, iya. kita. Oke. Hidupkan warnes sini. Si Arkan warnes. Arkan warnes hidupin. Taruh di situ. Warnesnya. Mau di